Baik, di sini saya akan mempresentasikan pelatihan kerja PT Sinar Sosro kantor perusahaan wilayah Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Debagus Satu Prawangsa, NPM 1932121350. Perkenalkan, nama saya Gede Andrian Swastawa, NPM 19321212668. Perkenalkan, nama saya Iputu Doni Surya Adi Pratama, NPM 1932121465. Yang pertama ada pembahasan. Yang pertama, program pelatihan PT Sinar Sosro kantor perusahaan wilayah Jawa Barat. Yang nomor 2, data peserta pelatihan tahun 2015-2017. Dan yang ketiga, data kinerja penjualan PT Sinar Sosro kantor perusahaan wilayah Jawa Barat. Yang pertama ada program pelatihan PT Sinar Sosro kantor perusahaan wilayah Jawa Barat. Dilihat dari tabel samping, diketahui bahwa karyawan Sosro diberikan pelatihan yang kompleks. Untuk melengkapi hasil informasi, peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur kepada salah satu manajer SDM PT Sinar Sosro kantor perusahaan wilayah Jawa Barat. Berdasarkan hasil wawancara, bahwa pelatihan tersebut dilaksanakan rutin. Untuk program pelatihan reguler dilaksanakan 1 tahun 4 kali pada jabatan yang berbeda-beda. Dan untuk pelatihan non-reguler dilaksanakan 1 tahun mencapai 8 kali juga pada jabatan yang berbeda-beda. Baik, yang kedua di sini saya akan menjelaskan data peserta pelatihan tahun 2015 sampai 2017. Dari tabel di atas, pelatihan yang dilaksanakan oleh perusahaan pada tahun 2016, para karyawan sebanyak 34 karyawan telah mengikuti pelatihan dan 9 karyawan lainnya belum mengikuti latihan. Kemudian pada tahun 2016 terjadi kenaikan peserta pelatihan menjadi 40 karyawan dan hanya 3 karyawan yang belum mengikuti pelatihan. Pada tahun 2017 terjadi penurunan peserta pelatihan di mana ada 38 karyawan yang mengikuti pelatihan dan 5 lainnya belum mengikuti pelatihan. Dengan adanya kegiatan pelatihan, perusahaan dapat mengukur kinerja karyawan, sehingga perusahaan bisa mengevaluasi tindakan apa yang seharusnya lebih ditingkatkan dalam pelatihan berikutnya. Kinerja merupakan hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi tersebut dalam suatu periode waktu dan bisa dinilai melalui penilaian kerja. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai atau karyawan menurut Payaman J. Simanjuntak. Pertama, faktor individu. Faktor individu adalah kemampuan dan keterampilan melakukan kerja. Kompetensi seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dikelompokkan dalam 2 golongan, yaitu kemampuan dan keterampilan kerja serta motivasi dan etos kerja. Faktor kedua yaitu faktor dukungan organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai memerlukan dukungan organisasi tempat ia bekerja. Dukungan tersebut adalah dalam bentuk pengorganisasian, penyediaan sarana dan prasarana kerja, kenyamanan lingkungan kerja, serta kondisi dan syarat kerja. Pengorganisasian dimaksudkan untuk memberi kejelasan bagi setiap orang tentang sasaran yang harus dicapai dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut. Setiap orang perlu memiliki dan memahami uraian jabatan dan tugas yang jelas. Faktor ketiga yaitu dukungan manajemen. Kinerja perusahaan dan kinerja setiap orang juga sangat tergantung pada kemampuan manajerial pada para manajemen atau pimpinan, baik dengan membangun sistem kerja dan hubungan industrial yang aman dan harmonis, maupun dengan mengembangkan kompetensi pekerja. Demikian juga dengan menumbuhkan motivasi seluruh karyawan untuk bekerja secara optimal. Yang ketiga ada data kinerja penjualan PT Sinar Sosro KPW Jawa Barat. Berdasarkan data pada tabel di atas terdapat data kinerja penjualan selama 3 tahun terakhir. Penjualan yang diperoleh setiap tahunnya mengalami penurunan. Manajer Marketing PT Sinar Sosro KPW Jawa Barat, Bapak Ali, mengatakan bahwa salah satu faktor yang mendorong penurunan penjualan adalah adanya produk pesaing yang memiliki harga lebih murah dibanding teh botol Sosro. Untuk menutupi permasalahan ini, peningkatan kinerja untuk terus meningkatkan kegiatan penjualan akan sangat penting diadakan guna tetap bisa bersaing dengan kompetitor. Kesimpulan, PT Sinar Sosro merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai produk minuman berbasis teh seperti Fruity, teh botol kotak, Joy Tea,
dan sebagainya. Proses produksi PT Sinar Sosro dilakukan secara kontinu dengan jam kerja 8 jam per hari. Sistem sanitasi yang dilakukan oleh PT Sinar Sosro telah memenuhi standar HACCP Hazard Analysis Critical Control Point dan GMP Good Manufacturing Practice sehingga kualitas produknya dapat terjamin. Pengawas mutu dilakukan terhadap bahan baku dan bahan pembantu, proses produksi serta terhadap produk yang dihasilkan. Saran PT Sinar Sosro KPB Gresik sebaiknya melakukan sertifikat HACCP Hazard Analysis Critical Control Point agar penerapan HACCP dan GMP yang terdapat pada PT Sinar Sosro dapat ditingkatkan untuk menghasilkan kualitas produk yang lebih baik. Baik, sekian dari presentasi kelompok 13. Jika ada kesalahan kata mohon dimaklumi. Terima kasih.